Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama Mr. Doni ya di pelajaran sains. Nah, anak-anak semua, hari ini kita belajar sains di halaman 96. Nah, Mr. akan menerjemahkan ya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang energi, dan di sini ada heat and light, yaitu panas dan cahaya. When energy changes form, one result is heat. Ketika energi itu berubah, salah satu hasilnya adalah panas ya. For example, heat is produced when you rub two objects together. You can investigate heat by rubbing your hands together. Panas bisa dihasilkan dengan menggosok dua buah benda ya. Contohnya adalah ketika kamu menggosok tanganmu sendiri. Your hands warm up because kinetic energy is transformed into thermal energy. Ya, tangan kamu bisa menjadi hangat karena pergerakan yang diciptakan itu menyebabkan gaya gesek ya, dan menyebabkan thermal energy. Atau thermal energy ini ya, suhu gitu loh, energi panas. Energy heats your home. Some people heat their homes with natural gas. Some people use electricity. Other people use solar panels that collect energy from the sun. Nah, karena di Eropa itu ya, di barat sana ada 4 musim, salah satunya adalah musim dingin atau salju. Makanya di rumah mereka itu ada penghangat ya. Penghangatnya bisa dari gas natural atau gas alami, kemudian dari listrik juga nih, dan juga solar panel atau panel surya yang mengumpulkan energi dan dirubah menjadi energi panas ya. When energy changes form, some energy is always given off in the form of heat. Ketika energi berubah ya, selalu berubah menjadi panas ya, bentuk panas. Think about the light. Contohnya adalah cahaya. Energy change form when light is produced. Energi berubah bentuk menjadi cahaya ketika cahaya itu dihasilkan. This means that sources of light are also source of heat. Ini kenapa ya? Sumber dari cahaya juga sumber panas. Contohnya adalah ketika kalian menyalakan lampu bohlam tuh yang kuning ya. Itu kalau diperhatikan, di tengah-tengah lampu itu ada dioda yang saling terhubung di antara dua kawat gitu ya. Nah, itu listrik akan mengalir ke arah situ, ke dioda yang di tengah situ, dan akan menghasilkan cahaya. Dan dioda itu panas ya. Itu sebenarnya adalah aliran listrik ya yang terpancar. Seperti itu. Burning is a chemical change that can produce light and heat. Nah, burning atau pembakaran ya. Pembakaran juga menghasilkan cahaya dan panas. Contohnya adalah lilin, api unggun, korek api yang bisa memberi cahaya dan juga menjadi sumber panas pada cahaya itu gitu. Bisa membakar sesuatu, bisa contohnya ada api unggun ya. Kemudian ada lilin, itu kan apinya panas ya, sangat panas, tapi juga mengeluarkan cahaya. Oke, lanjut ke halaman 97. Halaman 97. Making electricity from light. Membuat electricity atau membuat listrik dari cahaya. Nah, ini kita belajar tentang spaceship ya. Spaceship ini pesawat luar angkasa. Mereka menggunakan panel surya sebagai sumber daya listrik atau sumber daya untuk membuat pesawat ini bekerja. You know your home needs electricity. How do you think a spacecraft get electricity? Bagaimana caranya spacecraft mendapatkan listrik? While in orbit, a spacecraft spends part of its time in sunlight. Ketika mengorbit pesawat luar angkasa membagi bagian kapalnya dengan adanya panel surya. Solar panels gather light and change it into the electricity used to run the ship. Solar panel mengumpulkan cahaya dan merubahnya menjadi listrik yang
bekerja di dalam kapal. The spacecraft spends the rest of its time in the shadow of Earth, where there is no sunlight. Nah, pesawat luar angkasa ini menghabiskan sebagian waktunya itu berada di balik bayangan bumi ya, di mana tidak ada cahaya matahari. Itu kan pastinya masalah ya, karena matahari tidak menerangi panel suryanya. Terus bagaimana sih listriknya itu bisa tetap ada? Nah, spacecraft have generators that make electricity. Nah, cahaya matahari itu disimpan oleh generator ya, atau mesin yang menghasilkan atau menyalurkan listrik. Ketika spacecraft ini melewati orbit cahaya terpapar oleh matahari, maka listriknya akan disimpan oleh generator. Dan ketika spacecraft ini atau pesawat luar angkasa ini berada di balik bayangan, generator itu akan menyalurkan listrik yang tersimpan. Jadi kapalnya masih tetap bisa berjalan gitu, meskipun berada di balik bayangan. One kind uses a heavy wheel called a flywheel. Nah, flywheel ini seperti roda terbang ya. While in sunlight, motors make this wheel spin quickly. The kinetic energy from the spinning generates electricity while the spacecraft is in the dark. Motor bergerak dengan cepat ya. Ya, maksudnya motor generator ketika bekerja. Kinetic energy menghasilkan electricity ketika spacecraft berada di kegelapan. Nah, ketika mesin itu berputar, maka generator ini kan menghasilkan energi listrik ketika pesawatnya berada di balik bayangan atau kegelapan. Oke, sampai sini aja penjelasan Mr. Doni. Jadi bahasan unit 8 ini sudah selesai. Kalian tinggal mengerjakan halaman 99 ya. Review ya, kerjakan halaman 99 review. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.